Karena kalau kita melihat hanya masalah dan masalah, maka kita nggak akan pernah bisa menyelesaikan. Ya. Maka kita coba kembali melihat akar masalah apa bangsa ini. Seharusnya untuk menyelesaikan masalah bangsa ini cukup kita selesaikan dari akar masalahnya. Ya. Akar masalah bangsa ini adalah cengkraman oligarki yang begitu kuat. Iya. Perampokan-perampokan rakyat atas nama kebijakan-kebijakan negara itu semakin masif. Iya. Misalnya kenaikan pajak lah, naikkan harga BBM lah, naikkan harga minyak goreng lah, mau naikkan harga-harga sembako kebutuhan pokok. Ini kan runtutan dari masalah yang ditimbulkan Ya. oleh negara yang setelah menjadi cengkraman oligarki. Maka untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul, maka cukup kita bergerak bersama-sama, cukup kita berjuang bersama-sama, dan secara totalitas Ya. kita kembali untuk mendesak Jokowi mundur, bubarkan DPR, karena produk DPR hari ini adalah produk untuk memperpanjang dan memperdalam mencengkraman oligarki. Ya. Undang-undang yang dihasilkan oleh DPR adalah undang-undang yang anti rakyat kecil, Ya. tapi undang-undang yang melindungi pemodal. Ya. Ini yang terjadi, ini realita yang terjadi. Maka dari itu kita sudahilah berpikir bahwa ini bisa berubah kalau ganti presiden di 2024. Hello kawan-kawan, mulailah melek. Mulailah kita melek. Kalau bicara 2024 itu sudah selesai. Ya. Hari ini sudah selesai. Ya. Kenapa? Karena 2024 hanya badut-badut dan boneka-boneka baru oligarki yang akan muncul. Nah, ya. Karena apa? Karena hari ini parpol yang berada di Senayan sana itu sudah dicengkram oligarki. Kan dengan apa? Dengan cara PT 20%. PT 20% adalah akal-akalan Ya. untuk terus menancapkan kuku secara dalam, Ah. sehingga tidak lagi memberi ruang bagi rakyat sipil, bagi masyarakat umum untuk bisa mendorong orang-orang yang kredibel Ya. membangun bangsa ini. Tapi yang terjadi adalah politik dagang sapi nantinya. Ya. Jadi kalau mau bicara dukung si A, dukung B, dukung C, itu hanyalah kelompok-kelompok omong kosong yang untuk melindungi kepemimpinan Jokowi hingga 2024. Nah, maka sudah tepat lah ya, berarti prinsip ARM sejak dari awal menolak copras-capres, isu copras-capres. Makanya sudah tepat. ARM sudah berada di jalur rohnya, sudah berada di relnya dengan benar. Tidak mau terlibat dalam konstelasi Ya. dukung mendukung. Ya. Itu sudah baik. Karena hari ini tidak satupun yang pantas didukung selama masih ada PT 20%. Iya. Betul. Selama masih ada PT 20%, maka jangan harap negara ini bisa bangkit, negara ini bisa maju. Karena apa? Karena itu sudah mengunci siapapun nanti yang terpilih di 2024 Hanya menjadi hamba oleh hanya menjadi boneka. Kalau kita minjam istilah Bang Richard Rabi, ada KW1, KW2-nya Jokowi. Itu fakta realita. Kalau kita mau bicara bangsa ini, maka mulailah dari sekarang kita mengorganisir diri, mengajak rakyat semua turun ke jalan untuk bersuara yang sama. Mari kita bersama-sama melindungi generasi muda yang akan datang, melindungi bangsa ini dari pengaruh-pengaruh oligarki. Lihat saja kebijakan-kebijakan Jokowi hari ini hanya memperpanjang, hanya melindungi kartel-kartel. Baik itu kartel minyak goreng, kartel VCR, kartel farmasi, dan kartel-kartel lainnya. Inilah kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Jokowi. Tidak ada kebijakan-kebijakan Jokowi yang benar-benar pro rakyat gitu loh. Kalau memang Jokowi pro rakyat, kalau memang Jokowi benar-benar berpihak pada rakyat kecil, sangat sederhana sebenarnya. Yang pertama dilakukan adalah nasionalisasi seluruh sektor tambak. Yang kedua adalah menasionalisasi seluruh perkebunan yang memiliki HGU. Dan ambil alih tanahnya, berikan kepada rakyat. Di negara ini sangat gila, satu orang bisa menguasai berjuta-juta hektar tanah, tapi berjuta-juta rakyat tidak memiliki sejengkal pun tanah. Ini fakta yang tersaji. Kesenjangan ekonomi yang terjadi di negara ini sudah
benar-benar ibaratkan Bumi dan langit. bumi dan langit. Dan yang terjadi adalah rakyat dipaksa gali lubang, tutup jurang. Ya. Untuk membangun kondisi hari ini, rakyat dipaksa gali lubang, tutup jurang. Sudah dari lubang tutup jurang. Kenapa? Menggali lubang untuk menutup jurang. Karena apa? Karena daya beli rakyat sudah rendah. Kemampuan rakyat untuk bertahan sudah sangat minim. Iya, iya, iya. Hari ini napas rakyat di sini. Iya, iya, iya. Iya. Untuk bicara ekonomi, napas rakyat sudah di sini, sudah cengkap-cengkap, hanya tinggal sedikit Iya, lagi. iya, iya. Kapan? Udah ngap-ngapan ya. Makanya sudahilah omong kosong, sudahilah kita bicara dukung si A, dukung si B, gimana Pilpres 2024. Weh, teman-temanku semua, seluruh rakyat Indonesia, kita harus paham dan harus sadar bahwa Pilpres 2024 sudah selesai. Iya. Cukup oligarki bayar nih berapa tokoh-tokoh partai ini dengan angka, Iya. maka sudah terpilih dan kita akan disuguhi adalah boneka baru pilihan parpol, bukan pilihan rakyat. Karena dari hulunya begitu, KPU-nya panitia penyelenggara pemilihannya saja masih stok lama tuh. Makanya Muka lama. kalau kita bilang kalau mau bicara KPU, Apalagi rapatnya ngumpet-ngumpet aja. padahal biar anggaran termurah, pemilu pasca reformasi itu pemilu di zaman Habibie. Dan itu pemilu sangat murah untuk membiayai pemilu supaya benar-benar pemilu ini jujur, adil dan apa. Maka anggota KPU-nya itu dari partai. Iya. Jadi mereka saling jaga, saling ngintip. Iya. Iya. Bukan dari ormas. Dari ormas sudah jelas-jelas titipan. Iya, iya, iya. Dan kita akan lihat nanti transaksi dagang sapi Iya, untuk iya. bicara pemilu kita. Jadi rakyat itu nggak pernah mendapatkan kesempatan memilih langsung. Iya. Hari ini rakyat memilih pilihan parpol. Ya, jadi kredibilitas KPU saat ini juga meragukan kan, karena masih pakai konsep lama. Sangat Jadi ketika meragukan. menggunakan konsep-konsep pemilihan pemilu model lama, ya hasilnya ya bisa dipastikan gak jauh beda dengan yang terjadi hari ini ya. Jadi gini, Logikanya Bang. sederhana aja. Kalau kita mengambil sampel, Ya. satu contoh, sampel yang kita benar-benar pemilu yang benar-benar sampelnya sangat nyata, hanya disuguhkan calon Ya. dagelan. Iya. Contoh, lihatlah pemilu di Solo. Ah. Lihatlah pemilu di Solo. Iya. Dimunculkan seolah-olah ini calon independen, mbak, ini calon bla 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 bla. Iya. Mau independen kayak dia, mau diusung partai kayak dia, bla bla. Tukang jahit merakyat. Ini kan dagelan. Iya. Yang kita Ya sama-sama memang disetting untuk kalah. yang kita Siap tahu. kalah. Dan lebih parah dulu di Makassar lawan kota kardus kosong. Ya, Wali kota Makassar. ini kan Ini dapat. itu aduh. Karena apa? Karena rakyat tidak diberikan kesempatan. Makanya kita harus bicara bersama-sama. Kalau mau bicara penyelamatan negara, PT harus 0%. Iya. Parlemen threshold harus 0%. Harus 0%. Iya. Terus kalau untuk membicara menyelamatkan bangsa ini, Jokowi mundur. Iya. Biar oligarki. Dengan mundurnya Jokowi, maka dengan kita akan menghadapi oligarki itu sangat mudah. Coba belajar deh. Kita belajar dari Sri Lanka. Ah. Ketika rakyat marah, Iya. apa yang terjadi? Iya. Menteri-menteri dikejar di jalan. Iya. Rumahnya dibakar. Rumahnya dibakar. Ada yang dibunuh. Ini. Iya. Inilah nanti yang terjadi ketika rakyat marah. Iya. Ketika rakyat udah marah, karena gini, rakyat itu kalau udah napasnya dari sini, rasa takut pun akan hilang. Iya. Karena apa? Bagi rakyat, daripada aku mati kelaparan, lebih baik aku mati karena berjuang. Iya. Itu prinsip dasar. Ya, pada akhirnya sampai ke titik nadir situ ya. Pada akhirnya, Karena sumbatan-sumbatan menyampaikan aspirasi di muka umum, kritik-kritikan selalu dijajali dengan intimidasi oleh aparat. Iya. Oke lah, hari ini takut, tapi sampai kapan rakyat merasa ketakutan terus? Iya. Ketika ketakutan sudah sampai ke titik nadirnya, maka itu akan menjadi serangan balik, menjadi sebuah nilai keberanian yang sangat tinggi. Benar. Dan sudah tidak lagi menghiraukan rasa takut, karena rasa takutnya hilang karena perut yang lapar. benar. Dan itu akan terjadi Ya. ke depannya. Karena gini, ketika kita, ini teori di atas balon di atas air. Ini analoginya gini, balon di atas air. Semakin balon itu ditekan, Kan? semakin dalam dia ditekan, Ya. maka semakin besar daya lawannya. Iya, iya. Dan ketika semakin dalam dia ditekan, Iya. terlepas balon nih, maka Nah. akan melompat. Iya. Dia akan menjadi tsunami, Dia gelombang akan tsunami. menghasilkan gelombang yang sangat besar. Iya. Itu analoginya dengan teori Iya. balon. Iya. Maka dari itu, dan sebelum hal-hal buruk terjadi pada negeri ini, mari bersama-sama kita berjuang
bersama-sama kita ke jalan, kita tunjukkan kedaulatan ada di tangan rakyat. Kita tunjukkan bahwa ketika terjadi persatuan rakyat, Ya. apapun bisa yang terjadi. Ya. Soeharto dulu presiden yang sangat kuat, Iya. bahkan didukung oleh seluruh, Ya. baik TNI dan Polri. Tapi di pemerintahannya terakhir, perlawanan rakyat tidak bisa dibendung. Iya. Dan terjadi kerusuhan di sana sini, Iya. sehingga mau tak mau Soeharto mundur. Iya. Nah Jokowi ini kan hanya kekuatan-kekuatan di tangan-tangan oligarki. Iya. Dan ketika rakyat marah, oligarki kaum 1% loh. Iya. 90% ini rakyat. Iya. Nah ketika 99% di mana? Kaum 1% yang menindas selama ini akan dicari. Iya. Dan ketika masa itu tiba, gua orang pertama barisan terdepan akan bersama-sama rakyat untuk melakukan perlawanan mencari itu. Dan kita pastikan ALM, Aliansi Rakyat Menggugat, akan terus menjaga spirit perlawanan rakyat untuk melakukan parlemen jalanan. Ya. Bukan tidak mungkin setelah parlemen jalanan kita akan lahirkan pengadilan jalanan. Yes. Dan ketika pengadilan jalanan terjadi, jangan salahkan kami. Ketika kami merawat akal sehat kami, ketika kami merawat kecintaan negeri kami melawan bukan kami arti pemerintahan. Kami melawan bukan juga benci kepada Jokowi, tapi kami melawan karena rejim hari ini telah menjadi budak-budak oligarki, jongos-jongos kartel. Ini yang kami lawan karena kami tidak mau bangsa ini dijajah dalam ekonomi, bangsa ini terpuruk. Maka sudah saatnya kita bersama-sama menyuarakan suara-suara perlawanan rakyat. Dan sekali lagi kita mendesak Jokowi harus tahu diri, Jokowi harus mundur segera. Agar apa? Agar kami bisa menghentikan oligarki merampok kekayaan negeri ini.